narasumber kita yang terakhir ada kepada Dr. Dewi Aisyah, spesialis bedah plastik. Dokter, apakah dokter masih mendengarkan? Iya, iya. Dok? Oke, dokter. Ya. Aman ya, dok ya? Aman. Oke, kita akan nanti dokter Dewi akan share screen-nya sendiri, dok? Iya. Ya, oke, dok. Oke, Baik, saya share ya. ya, baik para hadirin semua, acara akan kita lanjutkan ke narasumber kita yang terakhir, dan setelah ini akan ada sesi tanya-jawab melalui kolom chat. Nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita, bisa tinggalkan saja pertanyaannya di kolom chat. Dan juga mau menyapa kembali Dr. Rosnim Jafar selaku Direktur Utama RSMMC yang masih bergabung. Terima kasih dokter untuk waktunya. Ya, selanjutnya saya udah muncul belum kepada, ya? Udah dok, sudah muncul dok, sudah Tapi terlihat. kok di saya belum ya? Di kita sudah dok, tinggal di slideshow aja dok, mungkin biar full screen. Mohon di slideshow aja. Sudah muncul sih dok kalau presentasinya. Sudah muncul ya? Udah, mohon di slideshow aja biar full screen. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit dulu sebentar. Sekarang acara selanjutnya saya serahkan kepada sesinya Dr. Dewi. Kepada Dr. Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan, dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MMC dan senior-senior saya, Dr. Farida, Ibu Imelda, dan sahabat MMC semuanya atas partisipasinya pada webinar kali ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang rekonstruksi payudara dan getah bening pada kanker payudara. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Amel, jadi payudara itu merupakan suatu simbol feminitas wanita, sehingga jika ada kelainan, misalnya karena bentuk yang tidak normal atau keadaan simetris, bisa menyebabkan perasaan yang tidak normal, bahkan bisa mengganggu pikiran pasien tersebut, emosinya mengalami tidak stabil, atau bahkan bisa menurunkan kepercayaan diri. Dan untuk mengatasi itu, salah satunya payudara yang mungkin sebagian atau seluruhnya sudah tidak ada, itu bisa kita rekonstruksi. Dan apa itu rekonstruksi payudara? Rekonstruksi payudara itu adalah membuat bentuk payudara baru dengan ukuran, kontur, dan lokasi yang mirip dengan payudara yang sehat, untuk membuat simetris dengan sisi yang sehat. Yang dapat dikerjakan setelah pengangkatan tumor, seperti yang tadi Dr. Farida jelaskan. Pastikan tumornya sudah bebas dari tumor, sehingga selanjutnya bisa dilakukan. Ini ada apa ya? Ya, Dokter Dewi, mohon maaf dok, sebelumnya slideshow-nya nggak jalan dok, ininya share screen-nya, dokter mungkin diubah ke mode slideshow, abis itu baru dokter next. Soalnya presentasinya nggak jalan nih, dok. Oh gitu? Slide-nya nggak jalan. Sebentar. Iya, dok. Kepada para hadirin, dimohon waktunya sebentar untuk dokter Dewi mengoperasikan slide-nya sebentar. Udah? Ya, dokter. Ya, boleh di slideshow, dok. Siap, jalan, dok. Oke, dok. Udah nggak masalah ya? Udah, dok. Oke. Ya, dok, saya kembalikan lagi kepada dokter Dewi. Terima kasih, dokter. Oke. Tadi ini udah dijelaskan ya oleh Ibu Amelia, jadi kehilangan dari sebagian atau seluruhnya di payudara itu bisa menyebabkan perasaan tidak nyaman, bahkan menurunkan kepercayaan diri dari pasien, sehingga untuk mengatasi itu bisa dilakukan rekonstruksi payudara. Dan apa itu rekonstruksi payudara? Rekonstruksi payudara itu adalah membuat bentuk payudara baru dengan ukuran, kontur, dan lokasi yang mirip dengan payudara yang sehat, serta dibuat simetris dengan sisi yang sehat. Kapan dikerjakannya? Dan dikerjakan setelah pengangkatan tumor, baik dilakukan dengan seperti yang tadi Dr. Farida jelaskan,
dengan jika sebagian diambil untuk menambah kehilangan sebagian dari payudara setelah dilakukan BCS atau setelah dilakukan mastektomi, setelah seluruh payudara diangkat. Kapan dilakukan rekonstruksi itu ada dua macam. Bisa langsung setelah tumor itu diangkat, istilahnya immediate reconstruction. Jadi begitu bedah onkologi mengangkat tumornya dan bebas dari areanya dari tumor, saat itu juga dilakukan rekonstruksi payudara. Atau jika bisa juga ditunda setelah beberapa bulan, katakanlah setelah misalnya 6 bulan atau setelah 1 tahun, itu dilakukan delay rekonstruksi dengan catatan memang sudah bebas tumor. Kenapa perlu dilakukan rekonstruksi payudara? Pertama, rekonstruksi payudara itu penting karena dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Dan yang kedua, pasien yang menjalani rekonstruksi payudara itu memiliki morbiditas psikologi yang lebih kecil dibandingkan yang tidak menjalani rekonstruksi. Sehingga dari segi kepercayaan diri, dia akan lebih baik untuk pasien yang dilakukan rekonstruksi. Dan juga ada juga yang dengan menggunakan dengan dilakukan rekonstruksi, itu pasien bebas tanpa protesa dari luar. Artinya jika payudaranya hilang, misalnya setelah dilakukan mastek, dia tidak perlu menggunakan protesa eksternal, karena yang hilang sudah bisa digantikan. Dan bagaimana prosedurnya? Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Dr. Farida. Ada dua macam. Pertama dengan benda yang dari luar, dengan implan silikon, atau yang dari badan kita sendiri. Bisa dari daerah punggung, bisa daerah perut, bisa dari daerah bokong, dan dari daerah atau paha. Jadi Allah, Tuhan sudah menyiptakan sedemikian rupa, jika ada bagian yang hilang, tubuh kita pun sudah siap untuk menjadi, ada bagian yang menjadi penggantinya, seperti itu. Ini contoh yang diambil dari punggung, itu dengan kulit, lemak, dan otot dari punggung itu dipindahkan ke depan, ke area payudaranya, atau juga ditambah dengan implan, misalnya untuk bentuk supaya lebih simetris, volumenya lebih sama dengan sisi yang sehat, bisa ditambah dengan implan. Nah, ini yang akan lebih dalam saya jelaskan untuk payudara, rekonstruksi payudara yang diambil dari tempat yang agak jauh dari payudara itu sendiri, yaitu misalnya dari area perut. Nah, keuntungan rekonstruksi payudara yang diambil dari badan kita itu bisa mengembalikan satu bentuk payudara seperti normal, dan yang pasti juga karena areanya lebih jauh dari area payudara sehingga bebas dari tumornya. Dan selanjutnya dengan diambil dari jaringan di daerah perut, kita juga selain kulit, lemak, dan pembuluh darah, juga bisa kita ambil saraf di daerah sekitar perut. Ini ada saraf sensorik yang bisa kita sambungkan ke saraf di daerah dinding dada. Kemudian selain itu juga bisa juga untuk mengurangi komplikasi seperti pembengkakan pada lengan dengan mengambil sebagian lemak yang mengandung limf, bisa kita pindahkan sehingga saat itu juga selain dengan rekonstruksi payudara, juga pencegahan untuk pembengkakan lengan juga bisa dilakukan. Dan yang penting juga dengan optimalisasi kualitas hidup pasien, sehingga pasien walaupun sebagian atau seluruh payudaranya hilang, itu bisa dibentuk kembali mendekati normal sehingga kualitas hidupnya lebih baik. Ini contoh yang dilakukan dengan rekonstruksi payudara dari perut pada kasus yang delay, ya, setelah 1 tahun dilakukan mastektomi, kemudian diambil areanya dari perut, ini area-area pembuluh darahnya. Nah, keuntungan dengan cara seperti ini,
ini namanya dengan free flap, diambil jaringan beserta pembuluh darahnya dari perut dan sarafnya, kemudian disambung ke pembuluh darah di area dada. Itu keuntungannya apa? Pertama, lemak perut itu hampir sama strukturnya dengan kelenjar payudara, sehingga kontur dan teksturnya hampir sama dengan payudara normal. Dan kelebihan perut dan lemak, kelebihan kulit lemak dan diambil dari perut itu sekaligus bisa membentuk sebagai prosedur abdominoplasti atau tummy tuck. Jadi misalnya ibu-ibu yang sudah hamil beberapa kali, kulitnya berlebih atau perutnya menggeloyor dan dia mengalami kanker payudara, itu perutnya bisa dimanfaatkan untuk membentuk payudara yang baru. Dan yang penting juga dengan prosedur seperti ini, otot dinding perut dipertahankan. Ini ototnya, yang diambil hanya kulit sampai lemak, fasianya juga dipertahankan, sehingga pada pasien yang setelah dia melakukan rekonstruksi payudara, namun ingin hamil kembali, itu tidak ada masalah, karena dinding ototnya itu masih dipertahankan, tidak diambil. Dan juga risiko terjadinya hernia karena diambil jaringan dari perut itu tidak ada. Ini contoh pasien saya dengan Dr. Farida yang dilakukan immediate breast reconstruction. Jadi pada saat mastek, saat itu juga dilakukan rekonstruksi payudara diambil dari perut. Ya. Jadi ini sudah punya anak satu, kulit di daerah perutnya berlebihan, kemudian kita desain dan kita ambil beserta pembuluh darahnya, kemudian pembuluh darah yang dari perut ini kita sambungkan ke pembuluh darah yang di area dada. Nah, selain keuntungannya perutnya juga lebih slim, lebih kurus karena sekaligus prosedur tummy tuck atau abdominoplasti, jaringan di perut bisa dimanfaatkan ya untuk pengganti dari payudara yang sudah di mastektomi. Selanjutnya mungkin bisa kita lakukan rekonstruksi nipple mungkin nanti di kemudian hari. Ini juga contoh yang delay dari rekonstruksi payudara setelah dilakukan mastektomi. Kita lihat perutnya juga berlebih kulit dan lemaknya. Kita ambil dari perut dan juga sarafnya kita sambung ke pembuluh darah dan saraf yang di dinding dada. Selain darah, pembuluh darah, saraf pun bisa diambil untuk menambah sensasi dari payudara itu sendiri. Ini contohnya setelah 8 bulan dilakukan rekonstruksi payudara. Nah, ini yang tadinya tidak ada nipple-nya, tidak ada putingnya, bisa dibuat dengan bius lokal untuk membuat puting baru. Dan untuk areolanya bisa diwarnai atau dengan tato atau dengan skin graft. Ini contoh pasien yang telah dilakukan pengambilan, ini diambil dari perut, kemudian setelah 1 tahun diambil flap lokal dari sekitarnya, kita bentuk ukurannya sama dengan sisi normal, kemudian ini dalam lokal anestesi. Jadi pasien sadar saat dilakukan prosedur ini, diambil kulit dari sekitarnya, flap lokal dibentuk seperti puting baru. Ya, ini skin graft dari lipat paha. Ini hampir sama dengan sisi sehat bentuk nipple-nya setelah dilakukan rekonstruksi nipple areal kompleks. Jadi apa yang hilang bisa kita bentuk kembali untuk mendekati normal. Ini juga contoh bilateral kanan kiri dilakukan mastektomi dan sebagian dari areolanya dipertahankan, kemudian diambil dari perut, bisa kita lihat setelah 2 tahun ini nipple dan areolanya sudah bisa kita bentuk. Jadi payudaranya kembali ke normal, perutnya juga lebih baik ya, lebih slim.
Bagaimana juga jika tidak bisa diambil dari perut, bisa juga diambil dari tempat lain. Misalnya dari bokong. Kapan dipilih donor dari bokong? Pertama, pasiennya kalau kurus, jadi modal kulit di perutnya juga tidak ada. Nah, itu bisa kita ambil dari tempat lain, bokong. Salah satunya dari bokong. Kemudian dia pernah terdapat operasi laparotomi. Misalnya dia ada operasi sebelumnya di area perut, jadi sudah ada scar. Jadi tidak mungkin lagi dilakukan operasi pengambilan dari perut untuk payudara. Karena itu pembuluh darahnya sudah terganggu, sudah ada bekas operasi di situ. Atau juga sudah dilakukan tummy tuck sebelumnya misalnya. Ya. Dia sebelumnya sudah pernah tummy tuck, kemudian pengen rekonstruksi payudara, tentu tidak bisa diambil karena modal kulitnya sudah hilang. Atau juga keinginan pasien, bisa juga karena keinginan pasien ya, mungkin dia nggak ada mau cacat di bekas luka operasi di depan, maunya di belakang, bisa juga. Atau pasien yang belum pernah hamil atau melahirkan, ya, karena dia belum pernah sama sekali hamil atau lama tidak hamil, lebih di atas 20 tahun, kita ambil donor dari bokong. Ya, ini namanya SGAP. Jadi pembuluh darah di bokong diambil dengan kulit dan lemaknya, sama tekstur lemak di bokong hampir sama dengan tekstur glandular atau kelenjar dari payudara. Nah, ini setelah dilakukan penyambungan kulit dari bokong dengan pembuluh darahnya ke pembuluh darah di area dada. Ini setelah dilakukan pada kasus yang delay mastektomi, ini belum ada putingnya, dan setelah 1 tahun kita bisa bikin rekonstruksi nipple area kompleksnya. Ya. Ini contohnya, jadi dari area bokong, ini bekasnya, bekas diambil kulitnya yang tadi, yang diambil dari daerah bokong, tertutup bagian area bekas ini dengan pakaian dalam. Ini setelah setelah hasil dari rekonstruksi setelah 1 tahun ambil dari bokong. Contohnya juga tadi dari perut, dari bokong, juga bisa dari paha. Ya. Pada keadaan tertentu bisa juga karena paha ini juga dia ada lemaknya, cukup tebal lemaknya, bisa kita ambil dari paha. Ya. Ini sebelum dilakukan rekonstruksi nipple, ini setelah dilakukan rekonstruksi nipple. Ini donor di pahanya, bisa juga tertutup oleh celana. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa operasi kanker payudara itu tidak hanya sebatas pada payudaranya saja, namun juga pada kelenjar di aksila atau di ketiak. Nah, untuk itu penanganan kanker payudara tentunya secara holistik. Ya. Nah, ini adalah perjalanan sistem limfatik dari sistem di tubuh kita. Nah, cairan di badan kita itu 80-90% melalui vena yang balik ke jantung. Namun, ada juga saluran limfatik yang membawa cairan tersebut dan bermuara di kelenjar ketiak ini. Nah, salah satu pengangkatan kelenjar, tadi yang sudah Dr. Farida jelaskan, itu merupakan suatu treatment dari kanker payudara. Namun, di sisi lain juga ada komplikasinya, bisa menyebabkan limfedema, lengannya menjadi bengkak. Ya, ini jadi karena saluran yang tadi itu terganggu, sehingga terjadi akumulasi cairan di daerah lengan. Jadi karena kelenjar di aksilanya, di ketiaknya diambil, tentu bengkaknya di daerah lengan. Kalau misalnya kelenjarnya pada kasus kanker kebidanan misalnya diambil kelenjar di paha, ya yang bengkak kakinya. Nah, pada kasus kanker payudara ini diambil kelenjar di aksila, nah yang bengkak lengannya. Selain itu juga gejala-gejalanya misalnya lengannya tampak tidak simetris, ya. Setelah dilakukan pengangkatan kelenjar pada aksila, pada ketiak, ya. Atau dia bengkak, meradang, pegel rasanya, berat, dan tidak nyaman pakai baju karena satunya masuk, satunya tidak masuk. Nah, itu sudah terjadi
disfungsi atau gangguan aliran sistem limfatik. Ini derajat-derajatnya. Semakin bisa ditangani derajat awal, itu akan semakin baik hasil terapinya. Ya. Derajat awal, di grade 1, perbedaan antara sisi sehat dan sisi sakit itu 10-19%. Jadi biasanya satu area. Nah, grade 2 itu perbedaan sisi sehat dengan sisi sakit itu 20-29%. Biasanya di dua area dari pembengkakan setelah kita lakukan imaging. Yang ketiga, grade 3 itu seluruhnya dari telapak sampai ke seluruh lengan, hampir seluruhnya 30-39% mengalami pembengkakan. Namun dia masih soft, belum keras. Ya. Nah, kalau yang sudah diffuse, sudah berat, itu yang sudah keras, sudah kulitnya seperti kulit jeruk, sudah berair. Nah, itu udah stadium yang sudah lanjut. Nah, itu baiknya memang jika ada keluhan, secepatnya kita perlu konsultasi supaya karena dengan penanganan di awal itu hasilnya akan lebih baik dibandingkan kalau sudah stadium sudah lanjut. Nah, untuk bagaimana diagnostiknya untuk limfedema pembengkakan lengan? Pertama, dengan pemeriksaan namanya ICG limfografi. Alhamdulillah sekarang di Rumah Sakit MMC sudah bisa dilakukan pemeriksaan ICG limfografi di poli rawat jalan. Dan saat itu juga kita bisa menilai, nanti saya tunjukkan fotonya, bagaimana tampilan dari lengan yang bengkak dan lengan yang tidak bengkak. Kita saat itu juga bisa kita lihat ya, saat pasien konsultasi. Yang kedua dengan limfosintigrafi, yang ketiga dengan MRL. Namun yang paling penting stadium pemeriksaan awal itu dengan ICG limfografi. Ini contoh pasien saya ya, sisi sehat dan ini sisi tidak sehat setelah dilakukan mastektomi dan pengambilan kelenjar di ketiak. Ya, bisa kita lihat dari besarnya tidak sama, juga kalau kita pegang nih agak keras, ya. Jadi kita lihat nih kalau aliran normal itu dia lurus, namanya linier. Nah, ada di sebelah sini ada videonya. Pasien pasca dilakukan pengangkatan payudara dan pengangkatan kelenjar, di sisi normal. Nah, sisi normal bisa kita lihat nih, ini kita lakukan di poliklinik. Ya, kita suntik dengan ICG, kemudian kita lihat aliran normalnya dari sistem limfatiknya. Normalnya seperti ini, lurus, tidak ada lurus sampai ke aksila karena muaranya tadi dijelaskan, muaranya tuh di kelenjar ketiak di aksila, di ketiak. Nah, ini sisi yang mengalami pembengkakan. Nah, tidak ada garis-garis lurus itu tidak terlihat di sini. Yang ada justru bercak-bercak putih-putih. Ya, ini menandakan sudah terganggu sistem limfatiknya. Ya, jadi, stardust istilah kedokterannya. Jadi ini merupakan suatu diagnostik pasti dari tegaknya limfedema. Ya, kalau sudah seluruhnya itu stadium 3. Kemudian, nah, bagaimana penanganannya? Sebelum pasien memutuskan untuk operasi, biasanya saya minta untuk dilakukan compression terapi. Ya. Saya konsul ke fisioterapi, rehab medik untuk dilakukan pemakaian stocking. Nah, ada pasien yang mungkin belum memutuskan untuk operasi, sehingga compression itu sangat membantu untuk aliran limfatik. Namun pada kasus yang memang perlu pembedahan, itu walaupun dilakukan pemakaian stocking itu tetap mengalami pembengkakan. Ya. Prosedur pembedahannya, jika memang dia dengan sekian lama stocking namun tidak ada perubahan, masih bengkak, pegal, bahkan meradang, pakai baju tidak nyaman, nah itu bisa dengan salah satunya dengan operasi yang saya tanya cuma 2-3 cm. Ya. Nih seperti ini, contoh saya tanya, dilakukan bypass. Jadi yang harusnya limfatik itu jalan ke atas, namun karena ada gangguan atau hambatan aliran limfatiknya, kita bypass ke vena. Vena di badan kita ini banyak, yang kecil-kecil di kulit, apalagi di lengan itu banyak ya. Jadi kita lakukan namanya operasi bypass antara limfatik ke vena.
ya. Dan stadium awal itu prognosanya lebih baik. Ya. Tergantung di mana dia letak dari bengkaknya, tegangnya, ya, dan juga dari gambaran dari bercak-bercak stardust dari pemeriksaan ICG-nya. Ya. Jadi itu di awal akan lebih baik dibandingkan kalau sudah keras. Namun akan mengurangi yang tadinya keras bisa mulai melunak, lama-lama nanti sirkumferensialnya lingkar lengannya akan berkurang. Jadi itu yang pertama, jenis penanganan secara pembedahan dengan bypass antara limfatik ke vena. Yang kedua, bisa juga dengan lymph node transfer, artinya kelenjar dari tempat lain, misalnya kelenjar di daerah wajah, di mental, di bawah dagu, atau di daerah lipat paha, itu diambil dengan pembuluh darahnya disambung ke daerah telapak tangan, ya, untuk membentuk aliran limfatik baru. Harapannya seperti itu. Ya. Jadi itu jenis operasi yang kedua. Nah, operasi yang ketiga ini kalau sudah dilakukan karena sudah tebal lemaknya, sudah stadium lanjut, sudah di LVA, sudah di bypass, dia tidak banyak perubahan, ya ini pilihan terakhir, yaitu dengan sedot lemak. Jadi disedot, namun kekurangannya dengan teknik sedot lemak ini, dia harus pakai pressure garment atau pakai stocking beberapa waktu yang agak lama ya kalau dilakukan liposuction seperti itu. Namun mungkin dari segi lingkar lengannya berkurang, namun tetap harus pakai stocking. Nah, keuntungan dari bypass tidak dalam jangka panjang untuk menggunakan stocking. Jadi hanya beberapa bulan setelah operasi, jika sudah dirasakan berkurang keluhannya, maka bisa bebas dari stocking. Ini contoh pasien kami, pasien Dr. Farida dan saya yang kami lakukan LVA, ya, bypass. Ini sepintas memang tidak ada perbedaan yang mencolok antara lengan sakit dan lengan sehat, ya. Kita lihat, namun pasien mengalami keluhan tidak nyaman, berat, dan terasa tegang di area yang mengalami pembengkakan. Ini sebelum kami melakukan operasi, kami periksa diagnostik dulu dengan ICG. Terlihat ada gambaran bercak-bercak di sini, artinya memang ada gangguan aliran limfatik, sehingga kita membuat sayatannya di area yang mengalami gangguan. Nih, operasinya dengan 2-3 cm sayatan, kita dengan teknik super microsurgery namanya, karena pembuluh darahnya lebih kecil dari 0,5 atau lebih kecil dari 0,5. Dengan menggunakan mikroskop, kita sambung, ini yang tipis, saluran limfatiknya, dan ini disambung ke vena. Ini limfatiknya ukuran 0,3, venanya 0,5, dan ini juga 0,4, jadi ada 2 sayatan sebelah sini. Nah, alhamdulillah saat pasien 1 hari post-op mengalami keluhan yang banyak berkurang, lengannya sudah lebih enteng, ya. Hasil dari LVA ini memang cepat, ya, immediate ya, lebih enteng, terus yang tadinya keras menjadi lebih lunak, pegalnya berkurang. Nah, ini pengembangan yang sedang kami lakukan di rumah sakit MMC dengan teknik super mikro menggunakan mikroskop untuk rekonstruksi karena gangguan pada getah bening payudara. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim bedah onkologi Rumah Sakit MMC. Mudah-mudahan kita bisa banyak kembang dan bisa menolong pasien lebih banyak lagi yang membutuhkan. Dan juga terima kasih banyak kepada keluarga besar Rumah Sakit MMC.